Dan aku juga pernah ngajakin dia nikah segala, ya walaupun aku ngomongnya sambil bercanda karena takut ketahuan aku suka sama dia. Tapi posisinya dia belum putus sama pacarnya dan aku di sini juga gregetan pengen banget confess tapi takutnya dia kayak gitu cuma lagi bosen aja sama pacarnya. Selamat malam untuk kamu yang masih dalam perjalanan menuju kasur atau kamu yang sudah ada di atas kasur. Gue Dera dari podcast Teman Tidur dengan segudang cerita yang mengantarkan kamu ke dunia mimpi. Hai, balik lagi bareng gue Dera di podcast Teman Tidur. Dan sebelum gue memulai podcast ini, gue berharap lo gak bosen dengan permintaan maaf gue ini. Karena hampir udah 1 bulan ya gue gak upload episode baru di podcast Teman Tidur. Cuma serius, ini gue minta maaf banget karena gue baru upload lagi episodenya tuh sekarang gitu. Dan ya sebenarnya di beberapa episode sebelumnya gue udah sempet jelasin juga kan, kayak gue sekarang tuh selain podcast Teman Tidur ini, gue juga ada media yang sedang gue geluti nggak tau. Ya lagi gue bikin juga gitu, namanya Era Visual. Jadi itu kayak ya media arsitek interior seputar hunian gitulah, tapi anak muda. Nah buat lo yang belum tahu, lo mungkin bisa kepoin aja di TikTok, di Instagramnya Era Visual gitu. Yang sebenarnya ya masih di situ-situ aja, kayak aktivitas gue tuh masih di ruang lingkup itu gitu. Cuma bedanya di bulan kemarin itu gue memutuskan untuk kayak, wah kayaknya gue gak bisa nih kalau gue harus jalan sendiri terus gitu. Akhirnya kemarin gue coba untuk nyari beberapa orang untuk kerja bareng gue di sini gitu. Dan akhirnya gue dapet tuh kemarin, di bulan kemarin gue akhirnya dapet 2 orang yang sebenarnya awalnya tuh cuma 1 gitu. Dan itu pun fun fact-nya adalah ternyata Ajeng, namanya Ajeng ya. Ajeng ini ternyata tahu gue tuh dari zaman gue waktu di Bandung, dan dia juga pendengar Teman Tidur juga gitu. Cuma posisinya dia di Kuningan Jawa Barat ya. Sekarang kan gue tinggal di sini. Nah terus akhirnya ya udah gue ketemu sama Ajeng, gue ngerasa cocok gitu. Dan mungkin begitupun sebaliknya ya, Ajeng juga ngerasa kayak mau coba dulu untuk di sini gitu, bantuin gue di Era Visual. Dan akhirnya gue ngelihat beberapa kerjaan, potensi kerjaan yang masuk, kayaknya kurang kalau 1 orang. Akhirnya gue minta rekomendasi dari Ajeng. Akhirnya dapatlah 1 lagi namanya Fahmi. Nah jadi mereka berdua tuh satu kampus, cuma posisinya tuh tinggal nunggu wisuda gitulah kurang lebih. Nah di 1 bulan itu kemarin, ya namanya juga baru punya tim lagi ya. Jadi kan ada beberapa hal yang harus gue kasih tahu, kayak Era Visual tuh kayak gimana gitulah. Dan itu lumayan menyita waktu yang sebenarnya bisa aja sih gue ngerjain di Sabtu Minggu. Cuma ada beberapa momen yang pada akhirnya gue gak bisa take podcast lah. Kayak salah satu diantaranya kayak di bulan kemarin itu gue baru kehilangan kalau gue mungkin nyebutnya Uwa ya, tapi Uwanya dari Cindy. Uwa tuh kayak apa ya kalau di bahasa Indonesianya, ya pokoknya dia kakaknya mamahnya Cindy gitu, yang dimana udah kayak mamahnya Cindy. Jadi kayak gimana ya, kayak Cindy tuh kayak punya 2 mamah gitu lah, 2 orang tua gitu, karena tinggal di satu rumah gitu. Dan ya kemarin tuh sakit, dan sampai akhirnya ya mungkin Tuhan berkehendak lain gitu ya. Ya Tuhan lebih sayang sama Uwa, jadi ya Tuhan memanggil Uwa lebih dulu gitu. Nah di situ ya lumayan ada beberapa hal yang harus diurusin gitu. Dan ya itu juga yang bikin gue akhirnya gak bikin podcast Teman Tidur ini gitu. Tapi sebenarnya itu gak penting juga sih buat lo mungkin ya. Cuma ini gue hanya sekedar cerita aja gitu. Gue juga gak tahu nih. Jujur ya, gue pas waktu mau take podcast yang ini, gue tuh kayak sempat bingung gitu loh. Gue harus awalnya kayak gimana ya gitu. Maksudnya kayak gue juga bingung gitu, karena udah saking lamanya. Gimana sih, kayak lo udah lama banget kayak ada awkward gitu loh di diri lo, yang sebenarnya kan ini podcast gue ya, maksudnya kayak ya udah gitu ngalir aja. Cuma kayak ya kayak gitulah. Dan satu hal lagi perlu lo tahu juga ya, saking gue kangen yang nge-podcast, gue tuh sempet dengerin beberapa episode Teman Tidur, plus gue juga dengerin beberapa episode podcast gue yang lain, kayak Muda Mudi Podcast pas gue waktu sama Ilyas gitu.
Terus semester pendek waktu itu sama EG sama JJ. JJ bukan sih? Zenia, iya JJ gue manggilnya. Zenia. Nah itu gue dengerin lagi, saking kangennya gue nge-podcast, serius deh. Dan itu posisinya waktu itu Cindy tuh lagi di rumahnya nyokapnya, karena kan harus banyak yang perlu dibantu gitu. Nah sedangkan waktu itu gue tidur tuh di rumah sendirian gitu, karena si Bian juga dibawa sama Cindy kan. Nah di situ tuh gue dengerin episode-episode gue gitu loh, kayak saking kangennya gue nge-podcast. Dan akhirnya hari ini gue bisa nge-podcast lagi. Dan ada beberapa DM juga yang kemarin sempat gue bales di Instagram. Itu yang nanyain, kapan nih episode? Minggu kemarin gak ada, minggu ini juga gak ada. Sampai orang yang DM itu bilang dia muterin episode yang udah pernah dia dengerin juga gitu. Nah di situ tuh jujur kayak gue tuh masih percaya gak percaya, nyangka gak nyangka. Maksudnya kayak, oh ternyata masih ada yang nungguin teman tidur ya gitu. Cuma ya sekali lagi terima kasih banyak buat lo yang mungkin masih nungguin si podcast teman tidur di episode-episode barunya ini. Dan semoga episode malam hari ini bisa mengobati rasa rindu lo sama si podcast teman tidur ini ya. Ya termasuk gue sih sebenarnya, gue juga kangen kayak baca-bacain cerita orang tuh kayak gimana gitu. Dan tentunya malam hari ini gue udah pilih satu cerita yang bakal gue bawain. Tapi sebelum gue masuk ke ceritanya, kalau parfum udah wajib lah, lo harus cobain parfum gue tuh. Namanya Salira, nanti linknya gue bakal cantumin juga di deskripsi. Dan satu hal lagi yang pengen gue tanyain ke lo sih sebenarnya, gue tuh sekarang kayak mau mulai memantapkan diri untuk mulai aktif lagi bersosial media. Karena kan sekarang gue udah gak sendiri ya, maksudnya ada yang bantuin juga, kayak ada Ajeng sama ada Fahmi gitu. Nah gue tuh jadi kayak pengen main sosial media lagi di akun pribadi gue. Akun pribadi gue tuh udah kayak hiatus lama banget gak sih, kayak anjing postingan terakhir tuh 2 tahun yang lalu apa 1 tahun yang lalu gitu. Adapun yang terakhir itu karena kerjaan aja sama salah satu coffee shop yang emang gue sering banget kesana gitu. Nah di sini gue nanti bakal ngasih polling gitu. Jadi di Instagram gue itu gue pengennya sih kayak lebih ke daily activity gitu. Kayak ya kayak manusia-manusia pada umumnya lah ya kalau di Instagram. Cuma yang pengen gue tanya ke lo di TikTok sebenarnya. Gue tuh lagi seru-serunya banget ngulik si afiliasi TikTok ini gitu. Dan gue mau minta pendapat lo juga, baiknya kalau gue di TikTok itu mending kategorinya tuh di kayak OOTD-an gitu, kayak fashion gitu, atau lebih ke elektronik gitu, kayak apa ya? Ya elektronik, kayak perangkat buat ngerekam, bikin konten, pokoknya seputar pembuatan konten lah, entah itu dalam visual ataupun audio gitu. Nah menurut lo, kira-kira kalau gue nih, personal gue itu lebih cocok kemana? Lebih cocok ke fashion kah? Maksudnya kayak OOTD, rekomendasi outfit yang kayak gitu, atau lebih ke elektronik? Coba bantu gue dong please. Lo pilih salah satunya. Baiknya gue di TikTok itu kategorinya masuk ke kategori yang mana? Gue tunggu ya jawabannya. Nanti gue bakal bikin polling di Spotify. Oke, nah sekarang gue mau mulai masuk ke ceritanya nih. Dan jujur ini gue juga buat milih cerita yang ini nih, gue cuma baca awalnya doang karena dia caps lock gitu. Kalau keadaannya gini boleh confess gak sih gitu. Nah gue jadi kayak penasaran gitu, kayak wah apa nih gitu. Yang dimana sebenarnya ceritanya gak panjang-panjang banget, tapi mungkin bakal jadi panjang ketika gue bahas ya. Oke, gue langsung aja masuk ke ceritanya dengan menyamarkan orang yang punya cerita ini jadi siapa ya? Cynthia kali ya. Oke, gue mulai masuk ke ceritanya nih. Kalau keadaannya gini, boleh confess gak sih? Halo kak, aku Cynthia. Aku mau share sedikit kisah percintaan aku yang gak ada ujungnya ini. WKWK katanya. Jadi aku tuh suka sama teman aku dan gak pernah berani buat confess. Cerita aku ini diawali pada tahun 2021, di mana aku mulai banyak interaksi sama dia. Panggil aja dia Adi. Sebelum ketemu Adi, aku tuh lagi di fase males bahas cowok. Karena dulu aku pernah ngerasa down karena deket sama cowok yang gak jelas. Biasanya aku ngabisin waktu dengan teman di luar kampus di mana aku cewek satu-satunya di circle ini. Gak lama kemudian, Adi muncul dan kita sering main bareng anak-anak.
Awalnya aku mikir emang nih anak cakep juga dan gak mungkin bakal sedekat itu sama aku karena dia kelihatannya cuek katanya. Sampai di mana waktu itu aku dan Adi itu semotor bareng dan kita main ke salah satu kota gitu. Dalam tanda kurung gak berdua ya, tetap sama yang lain juga katanya. Di sini aku ngerasa kita makin dekat dan dia pernah nyuruh aku masukin tangan aku ke saku dia. Oke. Udah gitu di luar aku main sama anak-anak yang lain, kadang aku juga sering muter-muter berdua sama Adi karena emang kita tuh suka banget muter-muter gak jelas. WK katanya. Terus jokes dia tuh masuk di aku, jadi setiap aku bareng Adi gak pernah tuh ngerasa bete katanya. Yang ada seneng terus, mana dia orangnya humoris. Dari intensitas kita ketemu, aku mulai ngerasa kayaknya aku suka sama dia. Tadinya aku kepikiran buat confess ke dia, tapi masih banyak pertimbangan karena kita temen. Bodohnya aku selalu sembunyiin di balik kata di. Coba kamu punya pacar deh di kota ini biar kamu sering pulang. By the way, Adi emang kuliah di luar kota. Saking lama aku mendem perasaan, dia tiba-tiba cerita ke aku kalau mantan dia mulai ngedeketin dia. Dan akhirnya mereka jadian. Omongan aku jadi kenyataan malah. WK. Sumpah di sini aku down banget sampai tiap hari nggak bisa tidur karena nyesal terus. Ya walaupun dia punya pacar, tapi kita tetap suka main bareng dan aku mulai nampar diri aku tiap kali baper sama sikap si Adi ini. Seiring berjalannya waktu juga, aku mulai deket dengan beberapa cowok dan sempat jadian di tahun 2022. Tapi selama aku pacaran dengan cowok ini tuh aku ngerasa kayak dia tuh kurang merhatiin aku. Pokoknya sikapnya jauh banget sama sikap Adi ke aku. Jeleknya aku malah sering ngebandingin sikap pacar aku dan Adi. Dimana emang orang lain yang ngeliat aku tuh lebih ceria dan seneng kalau abis main sama Adi, bukan sama pacar aku. Dan daripada aku terus nyakitin pacar aku, jadi aku putus dengan dia dan stay single sampai 2024 ini. Kayaknya ini pertama kalinya aku suka dan sayang sama cowok selama ini sampai susah banget berpaling ke orang lain. Padahal banyak yang lebih dari dia, tapi aku lebih memilih jadi backburnernya dia. WK katanya. Kadang Adi ini suka nyeritain pacarnya yang beberapa kali selingkuh, tapi mungkin emang dia setulus itu, makanya dia pertahanin hubungannya. Padahal di sini aku nungguin dia. Waduh. Dimulai dari sekitaran bulan Februari tahun ini, aku ngerasa aku dan Adi ini makin intens sampai aku nggak chatan sehari aja sama dia. Pas aku sakit dia ada, aku butuh apapun dia jemput, nonton konser bareng, main di rumah dia sampai malam. Kepala aku juga suka dielus gitu. Pegangan tangan, muka aku suka diunyel-unyel. Pokoknya hal-hal yang buat aku makin sayang dan gak mau sehari pun gak ketemu dia. Waduh. Oke, gue lanjutin ke ceritanya ya. Dan aku juga pernah ngajakin dia nikah segala. Ya walaupun aku ngomongnya sambil bercanda karena takut ketahuan aku suka sama dia. Tapi posisinya dia belum putus sama pacarnya dan aku di sini juga gregetan pengen banget confess tapi takutnya dia kayak gitu cuma lagi bosen aja sama pacarnya. Aku mulai bimbang gimana cara ngadepinnya dan sekarang sikap dia tiba-tiba berubah lagi seolah-olah kayak kita nggak ngelakuin apapun yang buat kita makin intens. Dia kayak sedikit lebih jaga jarak sama aku tapi nggak tahu gara-gara apa dia gini. Pengen confess cuma takutnya kita malah makin asing. Dan kayaknya emang aku gak bisa dan gak mau kehilangan dia, makanya aku selalu gak berani jawab kalau dia nanya aku suka sama siapa. Dia tuh pernah bilang katanya kenapa aku selalu gagal dalam percintaan, mungkin aja karena ada satu orang di hati aku. Dan itu dia di caps lock tuh sama dia, sama si Cynthia ini ya. Tapi aku gak berani ngomongnya kata Cynthia. Saran kakak kalau keadaan gini aku harus kayak gimana? Perasaan aku udah meledak-ledak nih. Kak tolong samarin ya namanya. Soalnya cowok ini suka dengerin podcast teman tidur. Wah. Kalau untuk nama Adinya sih gue gak samarin ya. Tapi untuk nama lo nya gue samarin kok. Ya gue gak tahu ya Adi yang mana yang dimaksud nih. Cuma ya kalaupun Adi dengerin podcast ini, ya gue berharap lo dengerin sampai habis sih.
Oke, jadi mungkin gue mau mulai untuk ngebahas dari ceritanya Cynthia ini ya. Yang pertama, sebenarnya gue agak kurang sepakat sama beberapa momen yang lo buat sama Adi ini ketika Adi tuh masih punya yang lain gitu. Yang notabene ya dia udah punya pacar gitu. Ya meskipun lo beralih karena lo sama dia tuh temenan gitu. Cuma kalau emang perlakuan itu yang lo lakuin sama dia misalkan pure temenan, mungkin gue masih bisa menganggap fine gitu. Tapi pada kenyataannya lo merasakan ada sesuatu yang lebih dari teman gitu. Paham gak sih lo maksud gue? Jadi kayak sikap-sikap yang lo lakukan berdua sama siapa? Sama Adi itu menurut gue bukan masih ya, maksudnya kayak ya itu fine ketika lo emang perasaannya ya biasa aja kayak temenan. Kalau menurut gue ya, tapi sorry banget kalau misalkan kita beda pendapat gitu. Tapi kalau udah ada rasa, nah itu yang gue agak kurang sepakat. Karena ya lo melakukan itu semua ketika Adi ini punya pasangan gitu. Dan itu gue sebenarnya cuma lebih ke kayak gue takutnya nanti pas lo sama Adi jadian gitu. Kalaupun jadi gitu ya. Jadian ya Adi nanti bakal sama juga kayak gitu, atau mungkin lo juga bakal sama yang lain. Meskipun lo di ceritanya sempat mention kayaknya baru kali ini gue sampai sesayang ini dengan cowok lah ibaratnya. Padahal ya lo juga sempat punya pacar kan ibaratnya gitu. Cuma maksud gue kayak ya itu mungkin hanya sebuah kalimat pembenaran yang dimana kalimat pembenaran itu berdiri di atas sebuah rasa penasaran. Ya koreksi kalau gue salah dan sorry banget kalau misalkan ternyata opini gue ini salah gitu. Jadi sebenarnya bisa gue ambil kesimpulannya tuh lebih ke kayak Cynthia ini ngerasa kayak penasaran aja gitu. Yang sebenarnya gue juga nggak tahu ya, setelah lo nantinya misalkan lo confess akhirnya itu dan jadian gitu misalkan, berarti kan rasa penasarannya itu udah nggak ada kan. Nah gue nggak tahu rasa penasaran itu bakal berubah menjadi kayak beneran sayang. Beneran sayang, kesannya tuh kayak kemarin tuh nggak beneran sayang ya, gimana ya. Jadi kayak setelah rasa penasaran itu kemungkinannya tuh nggak langsung jadi kayak bakal cinta banget dan kayak dia satu-satunya gitu loh. Paham sih maksud gue? Jadi ada beberapa orang yang mungkin hampir semuanya ya, ya ketika deket sama seseorang tuh pasti diawali dengan rasa penasaran gitu. Ya meskipun kayak kedengarannya tuh kayak main-main ya, kayak penasaran doang. Enggak, kalau menurut gue orang yang cinta beneran pun gue yakin diawalin sama rasa penasaran gitu. Dan yang ngebedainnya itu cuma kayak setelah rasa penasaran lo terjawab, itu nanti perasaan lo tuh bakal jadi kayak gimana. Nah itu yang akan kita tahu jawabannya kayak gimana gitu. Jadi kalau buat sekarang sih dari ceritanya Cynthia ini kalau menurut gue sebatas rasa penasaran ya. Dan kalau untuk ceritanya Cynthia ini nih, menurut gue rasa penasarannya tuh udah paling maksimal. Udah paling maksimal dimana sampai akhirnya dia tuh mulai membandingkan pacarnya dengan ya orang yang bikin Cynthia ini penasaran. Again sorry banget Cynthia kalau misalkan lo sama gue ternyata beda pendapat ya. Ya ini gue posisinya kayak cuma jadi orang yang dengerin cerita lo dan gue beropini gitu. Dari cerita lo ini gue mikirnya ya sebenarnya lo tuh penasaran gitu. Dan perihal lo mau coba untuk mendapatkan jawaban dari rasa penasaran itu atau enggak, itu sebenarnya balik lagi ke lo nya sendiri ya. Maksudnya semuanya tuh ada konsekuensinya. Ketika lo mengambil untuk tidak mencoba mencari jawaban dari rasa penasaran lo itu, ya mungkin lo bakal selamanya dihantui dengan rasa penasaran itu gitu mungkin. Tapi ketika lo mencoba untuk mencari jawaban atas rasa penasaran lo ini, dan ternyata jawabannya itu adalah Adi itu gak punya perasaan yang sama, atau mungkin Adi itu hanya menganggap lo sebagai teman, nah itu kan konsekuensi terburuknya adalah lo sama Adi itu bakal jadi jauh gitu. Nah jadi kalau menurut gue sih semua keputusan yang bakal lo ambil itu akan ada konsekuensinya. Tapi kalau menurut gue paling benar itu karena dianya udah punya pasangan ya. Sebenarnya ini gue jarang banget untuk ngomong ini sih. Biasanya gue selalu menyarankan untuk kayak ya cabut gitu. Cabut tuh maksudnya
jangan lanjutin gitu, jangan lanjutin si perasaannya ini gitu. Cuma karena ini apa ya, kayak ya ibaratnya kayak temenan gitu ya, kayak udah temenan gitu. Dan ngelihat dari cerita lo juga, lo lumayan memendam rasanya tuh lumayan lama, memendam rasa penasaran ya. Jadi kalau menurut gue nggak ada salahnya ketika lo confess sama dia sih. Tapi confess yang gue maksud itu ya kayak cuma ya confess gitu, kayak apa yang lo rasain, dan ya sedikit mulai merefleksi apa yang udah lo lakuin sama dia. Terus dari situ ya lo butuh langsung jawaban gitu. Jadi kayak bukan cuma sekedar confess doang, lo juga butuh jawaban kayak sebenarnya lo ngerasain ke gue tuh kayak gimana gitu. Dan kalau misalkan jawabannya itu adalah dia punya perasaan yang sama sama lo, gue berharap lo nggak langsung mau jadian sama dia. Lebih ke kayak lo bikin sesuatu keputusan yang tegas bareng dia. Kayak kalau emang iya beneran lo ngerasain kayak gitu, ya lo putusin cewek lo dan kita jalanin gitu. Karena kalau misalkan lo mau ngejalanin hubungan sama dia gitu, sementara si adinya ini belum putus, itu gak bener sih kalau menurut gue. Ya meskipun sebenarnya confess yang kayak gini juga bisa dibilang agak kurang tepat ya. Tapi untuk special case gitu. Gak, kalau menurut gue pribadi ini mah, ya untuk cerita Cynthia ini, untuk confess itu gak ada salahnya gitu. Sebenarnya alasannya gak lain gak bukan, gue lebih takut kalau misalkan lo gak confess sekarang, gue takut nanti lo bakal lebih lama lagi untuk menyimpan rasa penasaran lo itu sama si Adi ini gitu loh. Jadi lo gak dapet jawabannya gitu. Dan khawatirnya adalah ketika lo deket sama siapapun itu, ya lo akan selalu menutup diri sama orang baru. Meskipun lo jadian gitu. Menutup diri tuh kayak kebaikan-kebaikan dia, perhatian-perhatian dia tuh gak akan muncul di apa ya, di pikiran lo gitu. Di mata lo tuh gak akan kelihatan gitu. Karena ya di pikiran lo itu masih ada rasa penasaran kayak gimana ya kalau misalkan gue sama Adi ini jadian, kan gitu. Meskipun ya yang direkam di otak lo dan memori lo itu adalah momen-momen ketika lo sama Adi yang fase-fase pendekatan kan, bukan waktu jadian. Karena gue bisa berani jamin, seromantis-romantisnya lo PDKT sama seseorang, ketika lo jadian, itu pasti bakal ada 1-2 masalah yang di luar prediksi lo sama pasangan lo gitu. Jadi ya balik lagi intinya, kalau menurut gue, kalau lo minta saran dari gue, ya gue sih menyarankan lo untuk confess sama dia ya. Tapi dengan catatan, kalaupun dia punya perasaan yang sama sama lo harus ambil keputusan tegas juga kayak ya udah kita mau kayak gimana. Yang jelas gue nggak bisa kalau misalkan ngejalanin hubungan di waktu salah satu di antara kita tuh punya hubungan yang lain gitu. Itu menurut gue keputusan yang terbaik ya. Ini versi gue ya, sorry banget kalau misalkan buat lo yang dengerin episode malam hari ini gak sependapat sama gue gitu. Gitu sih kalau menurut gue ya. Tapi ya balik lagi, ini menurut gue ya keputusan tetap ada di tangan lo gitu. Dan saran dari gue ini ya tujuannya tadi ya, yang di akhir gue mention, lebih ke kayak biar lo gak penasaran aja gitu. Dan harusnya sih masih aman, gak ngerusak hubungan Adi sama si, bukan gak ngerusak ya, ya kalau jadian ngerusak sih. Aduh gimana ya gue jelasinnya, bingung ya. Kayak ya intinya ya lo sama Adi tuh emang mulainya udah lumayan agak salah sih. Cuma ya udah, rantai salahnya kita tutup yuk gitu. Jangan ngelakuin salah-salah lagi gitu loh. Nah masalahnya kalau lo gak confess nih, posisi lo sama dia kan udah mulai renggang nih. Kita gak pernah ada yang tahu, tiba-tiba misalkan besok atau minggu depan si Adi deketin lo lagi gitu. Nah nanti lo bakal muter-muter di situ-situ aja kalau misalkan lo gak confess gitu. Lo gak minta apa ya, kejelasan dalam hubungan lo sama Adi gitu. Dan gue takutnya ya mungkin Adi ngelakuin itu ya dia posisinya biasa aja gitu, nggak ada spesial apapun, mungkin takutnya kayak gitu. Nah bisa jadi ketika dia sekarang mulai berjarak, mungkin dia udah mulai agak ngeh ketika perlakuan lo tuh udah kelihatan kayak wah jangan-jangan ya Cynthia ini mulai baper. Takutnya ya ini sih cuma kemungkinan yang mungkin terjadi gitu. Makanya biar lebih memastikan lagi ya confess gitu satu-satunya. Ya gak sih? Ya gitulah. Oke, mungkin untuk episode malam hari ini kurang lebih kayak gitu. Dan gila,
akhirnya gue bisa bikin podcast lagi setelah beberapa minggu gue gak bikin podcast. Seneng sih, lumayan seneng karena happy aja gitu. Meskipun gue kayak ngomong sendiri ya, tapi gue seolah-olah tuh kayak ada orang yang cerita ke gue, terus gue tanggepin gitu. Ya sebenarnya gak ditanggepin juga gak apa-apa, tapi gue jadi tahu cerita orang gitu loh. Maksudnya cerita orang tuh kayak, oh ternyata ada sebuah hubungan yang kayak gini, ada orang yang ngerasain kayak gini, kayak gitu-gitulah. Dan tentunya thank you banget buat Cynthia juga yang udah ngirimin ceritanya ke teman tidur. Dan buat lo yang mau cerita juga sama kayak Cynthia, itu boleh banget lo bisa kirimin ceritanya ke website teman tidur di www.temantidur.id. Nanti di situ ada kayak box kirim cerita di pojok kanan atas. Lo tinggal klik aja, nanti lo bisa kirimin cerita dalam bentuk tulisan gitu ataupun rekaman suaranya gitu. Kalau mau ngirim ke email juga sebenarnya bisa-bisa aja sih. Ya lo mau bebas lah, lo mau kirim email boleh. Kalau di emailnya itu di hai.temantidur@gmail.com. Oke, mungkin untuk episode malam hari ini dicukupkan sekian. Dan ini saatnya gue Dera pamit. Gue Dera dari podcast Teman Tidur dengan segudang cerita yang mengantarkan kamu ke dunia mimpi. Good night.